Behind trees, Marnie berjalan masuk ke hutan dan tak pernah kembali. Kami menunggunya, bisa saja kami segera pergi tepat setelah dia menghilang di antara pepohonan, tapi dia terlihat begitu yakin. Sehingga membuat kami tetap menunggu. Tak seorang pun mengatakannya, tapi setelah 2 jam berlalu kami pun tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Tentu saja kami merasa bersalah pada Marnie. Tetapi jikalau aku bisa mengatakan satu kata terakhir untuknya, maka itu bukanlah berhenti, melainkan terima kasih, karena dia yang pergi dan bukan aku. Jadi jika aku merasakan suatu perasaan terhadap Marnie, maka itu adalah rasa syukur, bukan kasihan. Lagi pula pada akhirnya, dia juga yang harus pergi. Dialah yang menemukannya, kapal kecil dari batu yang berdiri di tengah tanah lapang, dilingkari oleh barisan pepohonan. Marnie yang pertama melihatnya dan langsung menerjang rerumputan, lalu mengajak kami mengikutinya. Bagaimana bisa kami tak pernah melihat kapal itu sebelumnya? Mungkin kapal itu memang tak ingin untuk ditemukan. Terletak di tempat paling jauh dari yang pernah kami jelajahi. Terasa seperti berada tepat di jantung hutan. Udaranya dingin. Lebih dari itu, terasa aura kematian. Tak ada yang bergerak atau bersuara. Aku tahu tempat itu seharusnya tak boleh ditemukan. Tidak, oleh mata manusia, terlalu keramat. Terdapat beberapa baris bangku panjang dan sebuah altar. Batu yang menjulang, itulah. Dan di sana masih ada yang lain. Mereka yang hidup di tempat itu yang lebih nyata daripada apa yang terlihat. Aku ingin pergi, tapi Marnie berpikir bahwa tempat ini lucu, ngapain juga mereka membangun kapal di tempat seperti ini. Katanya, kami seharusnya tak melakukannya. Tentu saja itu idenya Marnie, ayo lakukan ritual pengorbanan untuk menyenangkan para dewa, dia terkekeh. Elizabeth juga tertawa. Marnie berkhotbah asal-asalan di altar dan kami duduk di bangku batu di sekitarnya sambil menundukkan kepala kami. Saat itu sungguh terasa konyol dan mungkin semuanya akan lebih baik jika kami menghentikannya, tapi Marnie bersikeras. Kita butuh tumbal, kata Marnie. Yang lainnya pergi mencari-cari, tapi aku tetap duduk. Harusnya aku pergi saja, tapi ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu. Aku merasa terhubung dengan tempat tersebut. Terasa menenangkan. Marnie kembali, sambil tersenyum, menggenggam seekor kadal kecil. Dia menjinjing kadal itu di hadapannya, menggumamkan nada puji-pujian aneh. Marnie naik ke altar, mencengkeram kadal dengan satu tangan. Elizabeth memberinya sebuah batu. Elizabeth terlihat agak ragu saat itu. Mari memegang batu itu dengan tangannya yang lain, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dewa-dewa mulia yang menjaga hutan ini, teriaknya dengan lantang, terimalah persembahan tulus ini sebagai pertukaran atas keabadian yang kau berikan. Lalu dihunjamkan batunya ke bawah. Beberapa dari kami terkejut. Aku pikir tak seorang pun dari kami yang menyangka dia sungguh-sungguh melakukannya. Noda darah yang hitam terciprat di altar. Angin dingin berhembus menyapu tanah lapang. Saat itulah aku sadar bahwa kami telah membangunkan mereka. Yang lain pun pasti juga merasakannya karena semuanya ingin segera pergi dari sana. Bahkan Marnie menunggu seminggu penuh sebelum dia meminta kami untuk kembali ke tempat itu bersamanya. Dia mengatakannya seakan-akan itu guyonan, tapi aku tahu dia sudah termakan oleh pemikiran itu. Matanya kehilangan cahayanya. Kami pergi bersamanya sampai ke pinggir hutan. Dan kami semua melangkah mundur. Dia menertawai kami, mengejek kami penakut. Kami memang takut, tapi kami tidak bodoh. Marnie berusaha membujuk kami, tapi akhirnya dia menyerah. Marnie memutuskan pergi sendirian, dan kami membiarkannya. Lebih mudah untuk tak membicarakannya. Polisi mengajukan banyak pertanyaan, tapi kami tak pernah menambahkan apa yang telah terjadi di dalam hutan. Kami semua memutuskan untuk menjauhi tempat itu, kecuali Elizabeth. Dia terus-terusan membicarakannya. Dia menjadi terobsesi. Dia memohon pada kami untuk kembali lagi. Dia bilang Marnie memanggilnya. Dia berkata bahwa dia bisa merasakan tempat itu memanggilnya. Itu membuatku ngeri karena aku juga merasakannya. Terbangun setiap malam merasa jantungku akan meledak jika aku tak kembali ke tempat itu sekali lagi. Kelihatannya perasaan itu berpengaruh lebih besar pada Elizabeth. Dia telah dekat dengan Marnie saat itu terjadi. Mungkin mereka telah merasakan kehadirannya. Jadi kami semua tiba di sana, di pinggiran hutan, di tempat yang sama saat Marnie pergi meninggalkan kami. Yang lain mencoba mempertanyakan kehendak Elizabeth, tapi dia tidak
Peduli, sembari kulihat Elizabeth menghilang ke dalam hutan, aku membisikkan salam perpisahan. Akhir, kami menunggu lagi. Aku tak tahu mengapa, ketika Marnie pergi ke sana masih ada rasa yakin bahwa dia akan kembali, tapi kali ini aku pikir kami tak ingin dia kembali. Berapa lama kami menunggu? Selama yang memungkinkan. Kami hampir tak percaya saat Elizabeth muncul dari dalam hutan. Dia berjalan keluar seperti tak terjadi apapun. Dia penuh luka cakar dan aut-autan, aku bahkan tak tahu apakah itu masih dia. Dia berjalan ke arah kami, lalu berdiri di sana menatap kami satu persatu sambil tersenyum kecil. Pengharapan di wajahnya, di tangannya tergenggam sebuah batu berat yang tajam. Lihat ini, katanya, dan dihantamkannya batu itu ke mata kirinya. Darah mengalir menuruni wajahnya, dia memekik aneh, semacam gabungan mengerikan dari tawa, tangisan dan teriakan. Kami lari, kami meninggalkan dia di sana masih berteriak dan tertawa-tawa. Raungan kerasnya adalah hal terakhir yang aku dengar dari Elizabeth. Kerusakan akibat luka di matanya tak bisa diperbaiki dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sampai sekarang dia masih di sana. Tapi sebenarnya tadi itu bukan hal yang paling akhir yang kudengar dari Elizabeth. Aku menjenguknya sekali sekitar sebulan setelah kejadian itu. Raganya masih sama, akan tetapi jiwanya sudah bukan Elizabeth lagi. Dia duduk di sana dan hanya menatapku, masih dengan senyum tipisnya yang hampa, matanya yang tinggal satu mengikuti setiap gerakanku. Aku mencoba berbicara padanya. Aku ingin meminta maaf atas apa yang tak ku ketahui. Dia tak merespon, hanya duduk di sana dan tersenyum. Aku tidak berada di sana cukup lama, tak ada gunanya juga. Dia menunggu sampai aku beranjak mendekati pintu keluar sebelum dia berbicara. Semacam peringatan atau mungkin itu cara dia menunjukkan bahwa aku juga harus bertanggung jawab. Walaupun aku tak terlalu menghiraukannya, aku masih terus mendengar senandung kekanak-kanakannya menggema berulang-ulang di dalam kepalaku. Pepohonan, pepohonan, mereka datang dari pepohonan. Mereka menginginkanmu, tapi mereka mendapatkanku. Whiskers, setiap kelas memiliki seorang anak yang aneh. Di kelasku, kami punya si manis. Si manis mengira dia adalah seekor kucing. Anak ini menyuruh semua orang memanggilnya dengan nama Manis. Bukan, dia bukan anak yang gila dan penampilannya juga tak berbahaya. Dia bahkan tergolong lumayan cerdas. Di saat pelajaran, dia cukup normal kok. Namun kadangkala, dia akan pura-pura menjadi kucing, duduk di atas mejanya sambil mengeong dan menjilati tangannya. Dia bahkan akan menggesek tubuh Anda dan mendengkur seperti kucing. Sungguhan, semua itu normal baginya. Bagi orang dewasa, mungkin itu cukup creepy. Tapi seperti ku bilang tadi, dia sama sekali tak berbahaya. Dia lucu, bahkan sangat lucu. Saat istirahat, kami senang bermain dengannya dan dia menjadi teman hewan yang luar biasa. Beberapa anak lain suka memanggilnya aneh, tetapi teman-teman sekelasku semua mengikuti permainannya. Terkadang ini amat menyenangkan. Aku tidak pernah menghakiminya karena perilaku anehnya. Dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Aku tidak pernah takut padanya. Aku hanya berpikir dia mencoba untuk menjadi lucu dan disukai anak lain. Kami bermain pada suatu sore di akhir pekan dan dia berkata, "Meong, Meong, apakah kau ingin bertemu dengan saudara-saudaraku yang lain?" Meong, aku seharusnya mengatakan tidak. Aku tahu ini bakalan jadi aneh. Tapi kalau mau jujur, aku sebenarnya ingin tahu. Akhirnya rasa penasaran akhirnya membuatku mengikutinya dan tibalah kami di sebuah gudang. Ketika dia tiba di pintu gudang, dia mulai merangkak dengan kaki dan tangannya. Aku bisa mendengar suara kucing dari dalam. Aku perlahan-lahan mengikutinya ke dalam gudang. Seekor kucing mencakar celanaku. Yang lain melompat ke arahku dari jendela dan meninggalkan goresan di lenganku. Gudang ini penuh dengan kucing liar dan mereka semua mendesis dan melengking ke arahku. Aku mundur beberapa langkah ketika si manis merangkak ke tengah ruangan. Dia mendesis sekali, dan mereka semua berhenti. Mereka berbalik ke arahnya dan mata kuning mereka berkilau padanya. Di tengah ruangan ada sebuah lingkaran yang dibuat dari kapur di lantai. Tidak ada kucing yang berani menyeberangi garis itu. Di dalam lingkaran, itu ada sekelompok tikus mati. "Ayo makan," kata si manis. Dia menatapku. Semua kucing mulai mengeong. Aku melihatnya mengambil tikus dengan ekornya. Dia mengangkat wajahnya dan menggigit.
kepalanya hingga lepas, lalu mengunyahnya. Aku menyaksikan darah menetes ke dagunya. Dia menatapku. Meong, katanya, dan mereka semua mengeong kepadanya.